kita teman-teman sudah sampai di Bukit Melanggeran. Itu ucapan selamat datangnya itu. Udah sampai tempatnya Mas Triana Purba. Ya. Dia nggak tahu kalau saya datang. Itu di belakang itu, di belakang kita itu. Nah. Ini orangnya. Nggak tahu. Ya kan, nanti kita ngobrol ke beliau. Bagaimana ceritanya Melanggeran ini kok bisa terkenal sampai seluruh dunia, dari Afrika sampai Afriki. Oke, ini terus perjalanan kami di Bukit Melanggeran, Mas Triana. Ini Mas Triana namanya. Waduh. Halo Mbak. Selamat dulu. Selamat dulu ketemu nih teman kita Pak Babin. Dulu ex Korea juga. Iya, sama-sama kuli. Sama-sama kuli terus tapi ini sudah jadi juragan, saya jadi tukang parkir. Pejuang ya. Pejuang DKI. Oke teman-teman, ini inspirasi TKI sudah sampai di Melanggeran. Mau ngobrol-ngobrol sama Kang Triana, Triana Purba di Facebooknya. Halo Mas. Kang Triana ini salah satu pengelola nih Pak. Salah satu pengelola di desa wisata Melanggeran. Ketuanya apa gimana Kang? Bukan ketua, anak buah Mas. Anak buah. Anak buah. Ini dulu salah satu penggagasnya, perintis desa wisatanya ini. Nanti kita akan perlihatkan suasana asiknya di Melanggeran ini. Mas Triana dan Pak Polisi. Dulu para perintisnya itu dulu gimana sama siapa sih? Kalau perintisnya sebenarnya teman-teman dulu itu kan berkembangnya kita itu dari kakak-kakak Karang Taruna juga. Di Perindang loh Pak. Pok Darwis. Pok Darwis kelompok sadar wisata. Ini tahun 2000. Jangan pulang dari Korea itu langsung memang ada plan untuk ngelola desa wisata ini atau anu Kang? Kalau saya memang dulu sebelum berangkat ke Korea kan saya juga anggota Karang Taruna. Terus tahun 2000 saya berangkat ke Korea, 5 tahun di Korea, pulang, terus gabung lagi sama teman-teman yang ada di sini. Nek plan biasanya kan teman-teman TKI Korea, ex TKI Korea kan pengen usaha. Ya. Nah, nek sampean dulu selain untuk ada angan-angan ngurus Gunung Api Purba ini yang memang aset desanya jenengan atau ini? Ya. Itu selain itu apa jenengan? Angan-angannya itu dulu. Kalau dulu ya pengen kita kan sebenarnya karena memang dulu itu habis pulang dari Korea isi seneng belayang ya bulang. Bulan nyanti-nyanti naik gunung. Duit akeh ya? Yo, duit akeh. Entek duit. Entek duit lah. Yo sambil ini seneng dolan kalau ada undangan-undangan ke dinas kemana ngejuin muter-muter. Dulu ceritanya mengiseng ya awal mulanya. Iya. Tapi yo alhamdulillah. Ora patek niat tenanan awal-awal itu. Iya, apa memang sudah diniati karena memang dulu kan seneng organisasi lah. Kalau saya memang dari awal seneng. Umpama dikelola tenanan iki kepiye gitu. Iya, pahit manis di sini sampai lupa kita buat usaha sendiri, Mas. Jadi kadang iri sama teman-teman sekarang sudah pada punya usaha, kita masih. Jadi ngelola desa wisata ini sakjane lebih ke anu ya. Sosial. Banyak ke sosial. Lebih ke sosial. Jenengan dulu niatnya pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Sebagai saya cah enom toh kan? Iya. Anak muda. Gimana caranya pengabdian untuk desa tercinta biar berkembang itu gimana? Iya. Jenengan udah nikah belum itu? Itu belum Mas. Oh belum ya? Pas sudah akhir-akhir. Mulanya saya iso maksimal ya kan? Dulu ki saya dolan rambut gondrong, orane sing gundeli itu saya. Tapi sekarang ya sudah ada sing gundeli ya, tapi sedikit banyak ya dapat dapat pemasukan juga dari kegiatan wisata itu ya sudah bersyukur ya. Terus pembangunan ini gedung barangnya dulu awalnya belum ada.
Kalau pembangunan yang awal-awal pemeriksaan itu kebanyakan adalah swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Terus kita juga mengajukan proposal. Terus akhir-akhir setelah ini mulai kelihatan itu mulai banyak yang masuk. Masuknya kayak apa ya, kayak apa CSR, ya CSR. Terus dari bantuan dari dinas-dinas terkait itu sudah mulai masuk. Untuk bisa mencapai CSR bisa masuk terus dinas-dinas barang itu jangan harus untuk membuktikan mereka mau percaya sama kita itu gimana caranya kan? Ya kita kan sebenarnya kan dulu kan kita menjadi pengrajin proposal mas. Pengrajin proposal kira tahu lolos dari tahun 2005 sampai bisa lolos itu tahun 2011. Jadi tiap tahun ngejoke ditolak 2011 dari 2005 sampai 2007 sampai 2000 tahun 2011 itu baru eneng trontong cair gitu. Oh tuh sampai orang putus asa apa piye ngono tetep ngajoke tiap tahun. Terus kita kan sering ngikutin lomba. Lomba kan ada lomba Karang Taruna, lomba tentang pariwisata, lomba tentang kebudayaan, lomba tentang lingkungan. Itu kita ikut walaupun pada dasarnya yang namanya lomba itu mesti gur tombok karo tombok. Itu. Nah, dia ini ya sebenarnya nggak terlalu ini. Tujuan ikut lomba itu ya memperkenalkan kita. Ya, memperkenalkan kita. Biar mereka tahu semangatnya ya. Sekarang gara-gara lomba itu terus proposal di paling tidak itu terus banyak orang CSR yang pengen masuk. Umpama teman-teman di daerah, teman-teman kita STKI yang di daerahnya punya potensi apa itu kalau mau dibikin desa wisata memang setidaknya mulai dari mengenalkan diri. Organisasi. Bikin kodarwis. Langkah-langkahnya gimana langkahnya Kang? Langkah-langkahnya sebenarnya kalau teman-teman TKI yang pengen melihat potensi desa, sebenarnya potensi desa kan desa wisata kan sebenarnya yang dijual kan aktivitas kegiatan yang ada di masyarakat situ. Itu kita tidak harus punya daya tarik utama. Kalau di sini kan daya tarik utamanya kan Gunung Api Purba. Sebenarnya dalam bentuk desa aja sudah sebenarnya bisa dikelola. Misalnya ada orang perlu ono sing apik banget, enggak perlu. Iya, sebenarnya masyarakat guyup rukun gotong royong yang ada, terus di situ nanti kita petakan potensi yang ada di desa. Misalnya kebudayaannya gimana, ada makanan ciri khasnya apa, model-model kayak gitu. Keunikannya. Ya, keunikannya kan nanti di desa ada. Terus nanti membentuk kelompok sadar wisata atau kodarwis itu. Setelah itu ya kita itu tadi memetakan potensi. Terus kita ya harus komunikasi aktif dengan dinas pariwisata seperti itu. Sebenarnya kalau sudah masuk ke desa wisata nanti bukan skupnya hanya dinas pariwisata, karena nanti dinas Perindakop, dinas-dinas yang lain itu pasti masuk. Entah nanti dia akan ke masakannya khusus atau bentuknya olahannya UKM-nya, bantuan apa ya, pengucuran kan dana dalam bentuk pelatihan lah biasanya. Pelatihan seperti itu. Gitu. Gitu. Terus nanti diikutkan lomba kategori desa wisata nasional daerah sampai itu ada nggak? Tahapan-tahapan itu ada. Terus nanti profit atau mungkin apa yang didapatkan secara finansial itu apa nih? Kita ngurusi desa wisata itu. Kalau finansial ya yang jelas kita kan santai gas. Iya, kalau dalam bentuk finansial ya uang itu sendiri mas, kita yang jelas ini, tapi memang ini dari pengunjung jelas. Dari pengunjung, dapatnya itu dari jual paket wisata itu nanti kan dapatnya uang, tapi uang itu kan bukan masuk ke pribadi, istilahnya ini adalah perusahaan sosial lah, karena ini milik desa sebenarnya. Milik desa. Masuk BUMDes? Bukan? Ya, kita ada sharing profit dengan BUMDes karena memang ada tempat wisata itu langsung di bawah, jadi unit usahanya BUMDes, tapi kalau di Nglageran itu sharing profit dengan BUMDes gitu. Ada 10% dari hasil kegiatan wisata ini masuk ke BUMDes. BUMDes nanti bisa untuk membuat kelompok-kelompok lagi, unit-unit usaha lagi seperti itu. Kalau di sini ya yang jelas kita bisa istilahnya mengangkat tenaga kerja anak-anak muda yang sebenarnya jadi pengelola. Jadi pengelola itu dapat gaji juga. Ya,
bukan gaji tapi upah lah istilahnya upah. Jadi nek gaji le kaya pegawai gitu. Ya dapat upah dari nilai dari kegiatan UPI ini. Gitu. Nek setelah jenengan sendiri yang udah merintis itu apa yang didapatkan secara finansial itu manfaatnya itu apa? Secara finansial untuk keluarga kan orang itu melakukan do something because money. Ya, yang jelas ya kan saya kan kerja tidak melulu di sini mas, jadi yo kadang tani, kadang ini semua tak lakoni lah. Tapi sedikit banyak kan kita juga dapat uang dari sini untuk ya jajan, usaha istilahnya buat apa ya belanja anak istri ya cukup. Tapi kemarin COVID-2 ini kan jadi ambiar semua karena memang kita ini. Tapi pemikiran saya ke depan saya pasti pengen punya usaha. Tapi juga secara penggajian itu kan memang beda-beda kan di sini. Ya. Kayak pimpinan ke bawah itu memang beda-beda. Ya. Maksudnya nggak dipadaki itu enggak. Memang kita ada penghargaan bagi teman-teman yang senior. Itu memang ada selisih berapa gitu. Tapi ya juga tidak banyak karena memang kita terbuka untuk warga masyarakat siapa itu biro anak buah berapa, orang baru berapa itu ada step by stepnya. Nek masyarakat dapatnya hasilnya dari adanya desa wisata itu apa? Kalau masyarakat imbal baliknya kan kita sebenarnya kalau pas sebelum COVID itu kan per dusun juga ada kas untuk per dusun. Kan di sini ada 5 dusun yang tidak. Ini 5 dusun tuh ya? Langgeran ini. Langgeran ini desa wisata desa itu 5 dusun mas. Jadi setiap dusun itu ada kas dari sini, ada kas ya kita tidak. Warga per warga, kalau warga per warga mungkin kan ya dapat imbal baliknya dari mungkin penginapan. Ya, homestay. Warga bisa homestay, jajanan, terus kadang anak-anaknya terlibat di sini. Gitu. Sebenarnya kalau desa wisata itu uang yang berputar di masyarakat itu banyak. Cuma itu uangnya masyarakat bukan uang dari istilahnya. Kadang sebelum pandemi itu kan kemarin orang live in itu kan sudah banyak jadwalnya di sini. Jadwal itu ya. Cuma ya itu tadi berhenti.